Halo teman-teman, ketemu lagi sama Deris, masih di channel YJ Prakerja, channel yang membahas informasi tentang prakerja dan bantuan sosial lainnya. Nah teman-teman, kali ini ya Deris akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengulik website Kemensos. Nah kenapa sih? Ada apa? Oke, jadi teman-teman ada program bantuan resmi dari Kemensos yang ternyata masyarakat kita belum banyak yang tahu. Seperti apa? Langsung aja kita ke websitenya kemensos.go.id. Nah oke teman-teman, kalau masih bingung caranya bagaimana seperti ini ya, aku ulangi lagi, teman-teman langsung ke Google aja, langsung ketik Kemensos. Nah di enter, ini nanti paling atas ada website resmi kemensos.go.id, teman-teman klik saja. Oke, nah kita akan ulik satu persatu. Kalau selama ini mungkin dari teman-teman yang paling familiar adalah bantuan sosial itu berupa PKH, BLT. Nah ternyata di Kemensos itu bantuannya banyak sekali teman-teman. Coba kalau dari beranda kita scroll ke bawah, ada program bantuan sosial. Nah di sini ada program Keluarga Harapan, PKH yang mungkin teman-teman sudah familiar di telinga gitu ya. Ada program bantuan sosial sembako, ada rumah sejahtera terpadu, ada lumbung sosial, ada KAT, ada atensi. Nah, coba akan kita ulik satu persatu. Dari program Keluarga Harapan ya atau PKH. PKH ini merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan dalam taksonomi program perlindungan sosial PKH, termasuk dalam model sosial transfer yang berbentuk tunai dan dengan istilah conditional cash transfer CCT. Coba teman-teman biar bisa tahu lebih detail lagi bisa klik selengkapnya. Nah, di sini nanti akan tahu nih tujuannya apa. Ya utamanya adalah jelas meningkatkan taraf hidup dan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Nah ini sudah diatur oleh undang-undang ya teman-teman ya. Ada 4 undang-undang di sini teman-teman, nanti bisa baca lebih detailnya. Dan untuk indeks bantuannya dari ini 900.000 untuk anak sekolah SD, ibu hamil 3 juta, anak usia 0 sampai 6 tahun 3 juta gitu ya. Terus korban pelanggaran HAM berat sampai 10.800.000. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini. Jadi biar sadar apa saja sih sebenarnya bantuan sosial itu, ternyata banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Ada program bantuan sosial sembako. Nah, oke, program bantuan sembako di sini adalah pengembangan dari program bantuan pangan non tunai atau BPNT yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020. Nah, keluarga penerima manfaat atau KPM dapat menggunakan bantuan ini untuk membeli berbagai bahan pangan seperti sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan mineral ya. Coba kita klik selengkapnya informasinya. Tuh. Oke. Nah, kriterianya seperti apa teman-teman, nanti bisa lihat detailnya di sini, termasuk syarat-syarat untuk kita bisa mendapatkan program bantuan sembako ini. Utamanya di sini tuh kan detail-detailnya ada, berstatus ya tidak diperbolehkan bagi yang ASN, TNI Polri dan lain sebagainya. Nah, sudah disebutkan secara detail teman-teman, dan nilai program sembako sejumlah Rp200.000 per KPM per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang disalurkan secara tunai dan atau non tunai oleh bank atau pos penyalur. Nah, selain program bantuan sosial sembako di sini atau program sembako, ada apa lagi? Ternyata ada program bantuan sosial rumah sejahtera terpadu. Coba kita klik. Nah, bantuan rumah sejahtera terpadu, program rumah sejahtera terpadu atau RST bertujuan membantu keluarga miskin dan rentan dalam memperbaiki kondisi rumah atau tempat usaha mereka. Nah, program bantuan sosial RST ini
menyediakan dukungan berupa rehabilitasi rumah serta bantuan pelengkap guna menciptakan hunian yang layak sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha, sehingga nanti diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para penerima program bantuan rumah sejahtera terpadu ini teman-teman. Coba kita klik selengkapnya ya di sini. Oke. Tuh, ternyata tuh kan ini sudah berjalan 10 tahun terakhir. Nah, Kementerian Sosial terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat rentan di seluruh Indonesia, dimulai dari program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RSRTLH hingga berkembang menjadi rumah sejahtera terpadu atau RST. Nah, oke, kita lanjutkan lagi, ada program bantuan apa lagi? Selain rumah sejahtera terpadu, ada lumbung sosial, teman-teman. Nah, fungsi dari lumbung sosial di sini adalah menyediakan bantuan logistik penanggulangan bencana di daerah rawan bencana yang disimpan di ruangan milik pemerintah setempat atau yang berdasarkan kearifan lokal dan kesepakatan masyarakat. Kalau daerah kalian rawan bencana, pastikan daerah kalian sudah ikut dan masuk di program bantuan sosial lumbung sosial ini teman-teman, agar ya kita tidak berharap ada bencana sih. Kalau sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sudah siap untuk menanggulanginya secara logistik. Nah, kita lanjutkan di program bantuan sosial KAT. Apa sih ini KAT ini? KAT adalah komunitas adat terpencil. Komunitas adat terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan atau sosial budaya, serta miskin, terpencil, dan atau rentan sosial ekonomi. Kita klik selengkapnya, apa saja isi dari program sosial ini ya. Jadi nanti ada pendampingan sosial KAT ya, pendampingan terhadap masyarakat ataupun warga KAT berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang Kementerian Sosial RI. Ada apa lagi? Ada tugas pendampingan sosial KAT ini untuk proses pemberdayaan sosial ya teman-teman. Di antaranya jika mencari jalan keluar, pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar. Nah, coba kita lihat lagi. Oke, cukup informasinya di sini ya untuk yang program bantuan sosial KAT. Coba kita lihat lagi, selain program bantuan sosial KAT ada apa lagi ya dari Kemensos? Ada atensi. Nah, atensi rehabilitasi sosial. Atensi penyandang disabilitas adalah layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan atensi sosial, serta dukungan aksesibilitas ya. Aksesibilitas. Oke, jadi buat teman-teman penyandang ini ya disabilitas ada program bantuan sosialnya juga. Coba kita klik selengkapnya di sini. Detailnya seperti apa. Oke, ini diantaranya sasaran kerja atensi ada 12 kelompok pemerlu atensi sosial teman-teman. Apakah kalian salah satunya? Ada anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, korban bencana, warga binaan, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kalian dapat dukungan berupa apa? Pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, ada terapi fisik juga, terus kemudian bantuan sosial dan atensi sosial, serta ini teman-teman terapi psikososial dan terapi mental spiritual. Banyak banget ya ternyata ya. Kalau secara umum sejauh ini teman-teman taunya tentang PKH saja. Tapi mudah-mudahan setelah Deris kasih informasi ini, teman-teman jauh lebih terbuka lagi tentang bantuan-bantuan sosial yang ada di
negara kita Indonesia tercinta ya. Lebih detail lihat di kemensos.go.id. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar prakerja dan bantuan sosial lainnya di tahun 2025 ini. Sampai ketemu lagi dan see you.